Halo semua, infoin yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Film yang akan kita rekap kali ini berjudul Door Lock, yang mana film ini berasal dari Korea Selatan dan bercerita tentang seorang wanita yang nggak tahu kalau ada penyusup di rumahnya selama ini. Tanpa dia tahu, penyusup itu ternyata selalu sembunyi di bawah tempat tidurnya sebelum dia pulang kerja. Rentetan demi rentetan kejadian aneh menghantui wanita ini, sampai akhirnya hidupnya jadi nggak tenang dan selalu was-was kemana aja. Gimana akhirnya nasib wanita ini? Apakah akhirnya dia bakal tahu tentang penyusup itu? Penasaran? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Film diawalin dari seorang cewek yang baru aja pulang kerja tapi ngerasa was-was selama di perjalanan pulang. Dia ngerasa kayak ada orang yang ngikutin dia, hingga sampailah dia di apartemennya. Pas dia ngidupin lampu kamarnya, lampunya ternyata nggak bisa hidup walau dia udah mencet saklarnya berkali-kali. Dia akhirnya pakai ponselnya buat penerangan, tapi tiba-tiba dia ngedengar suara di kamarnya. Dengan hati-hati dia cari sumbernya dari mana. Kaget, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang, membekap dia dan gak tahu nasibnya kayak mana. Beralih sekarang ada seorang cewek bernama Jo Gyung Min yang lagi tidur sama seorang pria. Setelah alarm jam tangannya bunyi, pria ini bangun, lanjut sarapan dan beres-beres rumah. Kemudian dia pergi. Gak lama Kyung Min pun bangun. Saat bangun dia ngerasa kurang enak badan dan kepalanya pusing. Tapi meski kayak gitu dia tetap berangkat kerja. Sebelum pergi kerja seperti biasa, Kyung Min ini selalu ngerapiin kamarnya dulu dan gak lupa menutup kloset. Karena dia termasuk tipikal orang yang gak suka berantakan gitu guys. Pas dia keluar kamar dan mau ngunci pintu kamarnya, anehnya dia ngeliat door lock dia udah dalam posisi terbuka. Mana di door locknya itu juga kelihatan kotor gitu, kayak abis dipencet orang. Nah demi keamanan dia akhirnya ngeganti passwordnya dengan nomor 1784. Singkat cerita, Kyung Min udah sampai di tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai teller bank. Di tempat kerjanya itu dia punya teman namanya Oh Yeoju. Kyung Min dan Yeoju ini dekat banget. Mereka selalu pulang bareng dan cerita tentang apa aja. Tapi hari itu pas mereka pulang dengan naik kereta api, dari sisi tempat yang lain ada seorang pria yang lagi ngeliatin mereka berdua kayak mencurigakan gitu. Nggak tahu deh dia siapa. Lanjut, sekarang Kyung Min udah sampai di apartemennya. Pas dia mau naik lift, penjaga apartemennya manggil dia buat ngasih titipan paket yang ternyata dari ibunya. Dia tahu itu setelah ngebaca pesan yang ditempel ibunya di depan pintu kamarnya. Tapi lagi-lagi dia nemuin door locknya udah dalam posisi terbuka. Awalnya dia ngira mungkin ibunya yang lupa nutup balik door locknya. Tapi setelah dia tanya ke ibunya, ternyata enggak guys. Kyung Min jadi bingung. Apakah ada orang yang mau nyoba ngebuka door locknya? Entahlah, dia lanjut tidur. Malamnya pas dia mau tidur, tiba-tiba ada orang yang ngetok pintu kamarnya. Nggak hanya itu, dia juga nyoba mencet password di door locknya. Untungnya gagal, tapi orang itu nyoba terus buat ngebuka pintu kamarnya dengan paksa. Kyung Min udah ketakutan banget. Meski takut, dia ngeberaniin diri buat ngintip di lubang pintu. Tapi di luar nggak ada siapa-siapa. Dia akhirnya nelpon polisi dan ngasih tahu tentang kejadian yang dialamin tadi. Setelah itu kamarnya dicek polisi. Dan karena nggak ditemuin bukti apa-apa, jadinya laporan dia nggak bisa ditindaklanjutin. Apalagi menurut polisi, Kyung Min ini juga sering banget ngelaporin kejadian kayak gini. Kayaknya sih polisi ini kurang percaya sama laporan Kyung Min ini. Besoknya Kyung Min bangun tidur lagi dengan kepalanya yang pusing dan gak enak badan. Tapi dia tetap kerja seperti biasa. Pas turun dari lift, Kyung Min ketemu penjaga apartemen lain yang namanya Han Dong Hun. Kebetulan banget ketemu, Kyung Min langsung minta bantuan ke Dong Hun buat ngecekin CCTV di lorong apartemennya. Tapi karena waktunya mepet banget sama jam kerjanya, dia akhirnya nunda dulu buat ngeliat. Sampai di tempat kerja, saat mulai kerja, Kyung Min bertemu dengan nasabah baru bernama Kim Gi-jong. Gi-jong ini kalau kalian ingat, dia orang yang ngeliatin Kyung Min dan Hyo-ju di kereta sebelumnya guys. Gi-jong sebenarnya suka sama Kyung Min ini, jadi dia pura-pura jadi nasabah gitu, biar bisa ngedekatin Kyung Min dan ngajak dia minum. Tapi ajakannya itu langsung ditolak sama Kyung Min, karena mereka juga gak kenal kan. Nggak terima ditolak, Gi-jong ini malah marah dan bikin gaduh suasana. Untungnya manajer Kyung Min datang ngebela dia dan nyuruh security buat ngusir si Gi-jong ini. Beralih, Kyung Min udah pulang ke apartemennya. Pas dia mau tidur, dia ngecek pintu kamarnya dulu. Takut-takut kejadian sebelumnya bakal terulang lagi. Setelah aman, dia lanjut tidur.
Nah, pas dia udah tidur guys, tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari kolong bawah tidurnya. Nggak tahu siapa. Jadi sebenarnya pria yang di awal tadi yang tidur bareng Kyungmin itu bukanlah siapa-siapa Kyungmin. Dia penyusup yang masuk ke rumah Kyungmin tanpa sepengetahuan dia. Bahkan dia juga ngasih obat tidur ke Kyungmin biar Kyungmin nggak sadar ada pria ini di samping dia. Itulah penyebab kenapa Kyungmin selalu pusing kalau bangun tidur. Mana dia sempat-sempatnya makan dan mandi dulu. Ngeri banget. Besoknya pas Kyungmin lagi lembur kerja, dia dapat telepon dari orang yang nggak dikenal. Karena nggak kenal, teleponnya dia matiin. Tapi pas dia pulang kerja, nomor itu nelpon lagi. Bersamaan itu, tiba-tiba Gijong si pria aneh yang suka sama Kyungmin datang nyamperin dan maksa Kyungmin lagi buat pulang sama dia. Untungnya manajer Kyungmin datang di saat yang tepat lagi. Dia nolongin Kyungmin dari Gijong, kemudian mereka pun akhirnya pulang bareng. Sampai di apartemen, Kyungmin ngedapetin rumahnya udah dalam keadaan gelap. Dia coba nyalain lampunya tapi nggak bisa. Di saat itu manajer Kyungmin tiba-tiba datang buat ngembaliin dompet Kyungmin yang ketinggalan di mobilnya si manajer. Terus si manajer juga ngeliat ruangan Kyungmin gelap banget. Dia akhirnya nawarin bantuan buat nyalain lampu apartemennya. Setelah lampunya berhasil nyala, si manajer ini minta izin buat ke kamar mandi. Sebelum itu Kyungmin meriksa kamar mandinya dulu, takutnya berantakan. Dia ngeliat kloset kamar mandinya udah kebuka. Padahal kan setiap hari sebelum kerja dia nggak pernah lupa buat nutup klosetnya. Nah, disinilah Kyungmin akhirnya jadi curiga sama si manajer ini dan mulai berpikir kalau itu ulahnya dia. Soalnya si manajer ini tiba-tiba aja datang ke kamarnya dan anehnya dia juga bisa tahu nomor apartemennya Kyungmin. Padahal kan Kyungmin nggak pernah bilang. Awalnya Kyungmin nyoba buat nanya langsung ke si manajer. Belum sempat si manajer ngejelasin, Kyungmin udah keburu panik dan pamit pergi keluar bentar dengan alasan mau beli kopi. Padahal sebenarnya dia ke bawah mau manggil polisi buat nangkap si manajer ini. Segera Kyungmin dan polisi pergi ke kamarnya. Udah siap buat nangkep si manajer. Kaget guys, si manajer ditemukan udah dibunuh dengan dicekik pakai dasi. Nah, karena meninggalnya di kamar Kyungmin, jadilah akhirnya Kyungmin yang dituduh jadi pelaku dari pembunuhan si manajer. Tapi karena nggak ada bukti, Kyungmin pun dibebaskan. Di sini akhirnya terbongkar kalau si manajer ini sebenarnya bukanlah penguntit. Dia bisa tahu nomor apartemennya Kyungmin, dia nanya ke petugas. Jadi Kyungmin ini salah mencurigain orang guys. Nah, akibat dari kejadian itu, Kyungmin akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Meski nggak terima, Kyungmin pun pasrah dan nerima semuanya. Sepulang dari kantornya, Kyungmin nemuin Donghoon dan minta tolong dia buat ngecek CCTV. Tapi sayangnya CCTV di lorong kamar Kyungmin ternyata nggak berfungsi. Jadinya nggak dapat rekaman apa-apa. Tapi dari Donghoon, Kyungmin dapat informasi kalau orang yang sering banget mau ngebuka pintu kamarnya itu bisa jadi itu orang mabuk yang lupa kamarnya di mana. Karena kejadian kayak gitu emang sering banget terjadi di sana. Itu bisa jadi ya guys. Kyungmin agak lega sih dengarnya, tapi pas dia lagi bersih-bersih kamarnya, dia nggak sengaja nemu alat scanner buat ngebuka door lock tanpa password di bawah mejanya. Penasaran sama scanner itu, dia cobain satu-satu alat itu ke semua apartemen yang ada di sana. Nah, ada satu kamar yang berhasil kebuka. Tanpa ragu, Kyungmin langsung ngecek kamar itu. Kamarnya kelihatan udah lama nggak ditinggalin, banyak debunya gitu. Terus juga di sana dia nemuin beberapa berkas dan kartu kredit. Dari kartu kredit inilah Kyungmin akhirnya tahu kalau kamar itu milik seorang wanita dengan nama Kang Seung-hye. Nah, Kang Seung-hye ini adalah wanita yang di awal tadi guys, yang dibekap sama seseorang. Keesokan harinya, Kyungmin minta bantuan Hyoju buat ngecek daftar transaksi kartu kreditnya Seung-hye. Setelah diselidiki di transaksi kartu kredit Seung-hye, mereka ngedapatin hal mencurigakan. Kalau Seung-hye ini suka beli barang di Tosherba dekat rumah Kyungmin dengan harga yang sama dan di jam yang sama. Mereka coba buat ngubungin Seung-hye tapi nggak ada jawaban. Mereka akhirnya langsung pergi ke Tosherba itu buat nyelidikin barang apa aja yang sering dibeli sama Seung-hye ini dengan harga yang sama. Sayangnya di Tosherba itu banyak banget barang dengan harga yang kayak gitu. Mereka jadi bingung. Terus akhirnya mereka lanjut makan aja di sana. Nggak lama tiba-tiba pesan dari Hyungju dibalas sama Seung-hye. Dan bersamaan itu juga ada seorang wanita yang belanja di jam yang sama kayak di kartu kredit dan dengan harga yang sama juga. Dia ngebeli bubur sayur yang harganya sama kayak di daftar transaksi kartu kreditnya si Seung-hye. Tanpa pikir panjang, mereka langsung ngira kalau wanita itu pasti si Seung-hye. Mereka ikutinlah si wanita ini. Saat mereka lagi ngikutin dia, sayangnya mereka malah kehilangan jejak. Akhirnya mereka pun mencar buat nyari dia. Nah, pas di tengah jalan, Kyungmin ngeliat ada sebuah rumah yang di depannya ada tumpukan sampah bubur sayur yang dibeli cewek tadi. Kyungmin langsung yakin kalau rumah itu pasti rumah wanita itu. Awalnya dia takut, tapi dia ngeberaniin buat masuk. Dia coba ngebuka door lock rumah itu pakai password apa aja karena
karena dia nggak tahu kan kodenya apa. Tapi tiba-tiba dia keinget sama password berlock apartemennya. Dia coba pakai password itu yang angkanya 1784 dan ternyata kebuka guys. Rumah itu rupanya pakai password berlock apartemennya Kyungmin. Dengan rasa penasaran dia masuk ke rumah itu dan di sebuah kamar dia nemuin seorang wanita yang tidur dengan tangannya yang lagi keikat. Itu Seung-hae guys. Ngelihat itu Kyungmin kaget dan khawatir. Segera dia langsung hubungin polisi buat minta bantuan. Belum sempat ngomong sama polisi, di luar dia nggak dengar ada seseorang yang mau masuk ke rumah itu. Itu seorang pria yang nggak kelihatan wajahnya kayak mana. Pas pria itu masuk, Kyungmin udah sembunyi di bawah kolong tempat tidur Seung-hae. Saat Kyungmin sembunyi, pria itu ngomong sesuatu kalau dia bakal ngebunuh Seung-hae di hari itu juga dan ngegantiin dia dengan Kyungmin yang bakal jadi korban selanjutnya. Dengar itu Kyungmin kaget banget. Ternyata pria itu adalah orang yang selalu gangguin dia di apartemennya. Berpindah ke Hyungju, dia udah ketemu sama wanita yang mereka ikutin tadi. Di sini Hyungju jadi tahu kalau wanita itu bukanlah Seung-hae karena Seung-hae sekarang kan lagi ada bersama Kyungmin dan si penguntit itu. Kembali ke Kyungmin, dia yang masih sembunyi di bawah tempat tidur, ngeberaniin diri buat keluar dari kamar itu. Saat psikopat itu lengah, dia diam-diam keluar dan sembunyi di tempat lain. Malangnya sudah mau nyampe pintu, teleponnya bunyi. Akhirnya ketahuan deh sama psikopat itu. Buru-buru dia keluar dan lari dari sana. Sayangnya dia kalah cepat. Psikopat itu udah ada di depan dia aja. Kyungmin pun lari lagi dan sembunyi di ruko yang kosong gitu. Awalnya dia kira psikopat itu udah pergi. Taunya dia ketipu guys. Psikopat itu ternyata tahu Kyungmin ada di sana dan langsung mergokin dia. Beruntung Hyungju datang nolongin Kyungmin. Tapi karena Hyungju kalah kuat, akhirnya dia tumbang juga. Tapi pas banget di saat itu ada polisi yang lewat. Hyungju pun teriak minta tolong sama polisi. Ngelihat situasinya terdesak, psikopat itu pun akhirnya kabur. Kyungmin dan Hyungju langsung nyeritain semua yang terjadi sama mereka ke Detektif Lee. Detektif Lee ini adalah polisi yang menangani kasus kematian manajer Kyungmin. Dia agak kurang percaya sama Kyungmin karena dia masih nganggap kalau Kyungmin ini pelaku pembunuhan manajernya. Tapi di sini Kyungmin nyoba buat ngeyakinin Detektif Lee buat ngecek rumah psikopat itu dan bilang kalau psikopat itu pakai jam tangan kuno. Tapi sayangnya polisi nggak ada nemuin apa-apa di sana. Itu cuma rumah kosong. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba anak buah Detektif Lee datang ngabarin kalau mereka nemuin sesosok mayat wanita di tempat sampah. Pas mereka cek, ternyata itu mayat Seung-hae yang lagi megang kartu nama Kyungmin. Nah, kartu nama ini sebelumnya pernah dikasih Kyungmin ke Gi-jong waktu lagi ngelayanin dia sebagai nasabah. Kyungmin curiga bisa jadi si Gi-jong ini pelaku yang ngincar Seung-hae dan dia selama ini. Polisi pun langsung nangkep Gi-jong dan menginterogasi dia. Setelah diselidiki polisi, Gi-jong ini ternyata pernah terekam CCTV lagi menguntit Kyungmin di apartemennya. Dan saat itu Detektif Lee ngeliat kalau Gi-jong ini lagi pakai jam tangan kuno sama banget kayak yang dibilang Kyungmin. Detektif Lee pun tambah curiga, tapi itu semua masih belum bisa dijadiin bukti guys, karena itu cuman asumsi doang. Si Gi-jong akhirnya dibebaskan gitu aja. Balik ke Kyungmin, dia yang ngerasa masih belum aman karena pelakunya belum ketangkep, akhirnya mutusin buat pindah ke apartemen baru. Si Gi-jong yang udah bebas tanpa diduga nyari Kyungmin lagi ke apartemennya. Dia ketemu sama Dong-hun. Si Gi-jong ini pura-pura ngaku jadi keluarga Kyungmin dan maksa-maksa terus buat dikasih tahu nomor jasa pindah yang dipakai sama Kyungmin biar dia bisa nanya alamat Kyungmin di mana. Tapi untungnya Dong-hun gak gitu aja ngasih nomornya ke Gi-jong. Kayaknya dia tahu kalau Gi-jong ini bukanlah orang baik. Kembali ke Kyungmin, Kyungmin tiba-tiba dapat kiriman paket dari orang misterius. Isinya ponsel yang nyimpen foto-foto dia yang lagi tidur. Kyungmin kaget banget, dia nggak nyangka kalau selama ini ada penguntit di apartemen dia. Nggak lama tiba-tiba dia dapat telepon dari Hyungju. Pas dia terima, ternyata yang megang telepon Hyungju si penguntit yang psikopat itu. Dia ada di kamar Hyungju dan lagi nyekap Hyungju. Ngelihat itu Kyungmin panik banget, takut terjadi apa-apa sama Hyungju. Buru-buru dia pergi dari apartemennya buat nyelamatin Hyungju. Sayangnya karena terlalu panik, dia lupa kunci pintu kamar dan ninggalin gitu aja kuncinya di atas meja. Udah sampai di apartemen Hyungju, Kyungmin langsung manggil Hyungju dan ngegedor pintu kamarnya. Karena pintunya nggak ada yang ngebuka, Kyungmin jadi makin panik. Mana video call sama psikopat itu masih tetap lanjut dan psikopat itu juga makin brutal, mau menggergaji kakinya Hyungju. Lagi panik-paniknya gini, tiba-tiba aja Gi-jong yang nggak tahu dari mana muncul dan nyerang Kyungmin sampai jatuh. Tapi Kyungmin nggak tinggal diam. Dia yang udah kesal banget karena sahabatnya mau disakitin gitu, berusaha buat ngelawan sekuat tenaganya. Kyungmin ngerasa kalau Gi-jong inilah orang yang mau nyoba nyakitin Hyungju. Hampir aja Kyungmin disakitin balik sama Gi-jong. Untungnya polisi datang buat nangkep si Gi-jong ini. Setelah
setelahnya Kyu-min ngejebol pintu kamar Hyung-ju dan masuk. Kagetnya, Kyu-min ngeliat kalau kaki Hyung-ju ternyata udah dilukai sama psikopat itu. Hyung-ju pun segera dibawa ke rumah sakit. Nah, tanpa Kyu-min tahu, psikopat yang sebenarnya ternyata udah ngeduplikat kunci kamarnya dan ngeletakinya balik ke tempat semula biar Kyu-min gak sadar. Beralih keesokan harinya, Kyu-min pergi ke rumah sakit buat ngejenguk Hyung-ju yang kondisinya udah membaik. Saat mereka lagi ngobrol, detektif Lee datang dan ngasih CCTV berupa pajangan bentuk penguin yang bisa ditaruh di mana aja buat jaga-jaga seandainya terjadi sesuatu sama Kyung-min. Malamnya pas Kyung-min belanja di Toserba, dia ketemu sama Dong-hun, si penjaga apartemen lamanya. Saat itu Kyu-min ngeliat kalau Dong-hun ini beli bubur sayur yang harganya sama kayak di transaksi kartu kredit Seunghae. Terus dia juga maki jam tangan kuno kayak yang dipakai psikopat. Kyu-min jadi curiga sama si Dong-hun ini, bisa jadi dia pelakunya. Kyu-min yang ketakutan cepat-cepat keluar dari sana dan lari pulang ke apartemennya. Sampai di kamarnya, Kyu-min dapat telepon dari detektif Lee yang nginfoin kalau Gi-jong ditemukan tewas dibunuh oleh seseorang. Dan detektif Lee juga nginfoin kalau Gi-jong ini bukanlah pelaku sebenarnya karena tes DNA yang ada di tubuh Seunghae sama sekali nggak cocok sama Gi-jong. Dengar itu, Kyu-min jadi bingung. Di saat bingung gitu, dia ngeliat ada bubur sayur yang dibeli Dong-hun tadi di atas mejanya. Padahal dia nggak pernah beli itu. Dengan perasaan takut dan cemas, Kyu-min nyoba ngebuka CCTV penguinnya di ponsel. Dan alangkah terkejutnya saat dia tahu ternyata ada orang yang masuk ke kamarnya sebelum dia dan sembunyi di bawah tempat tidurnya. Dan orang itu adalah Dong-hun, guys. Kyu-min yang udah ketakutan banget tanpa pikir panjang langsung lari kabur dari sana. Tapi sayangnya dia ketangkep sama Dong-hun dan dibuat pingsan. Saat bangun, Kyu-min udah berada di sebuah kamar nggak tahu di mana. Seolah-olah diajak main, si Dong-hun ini malah ngasih kesempatan sama Kyu-min buat kabur dari sana. Dengan konsekuensi kalau seandainya dia ketangkep, psikopat ini bakalan nggak segan-segan motong kaki dan tangan Kyu-min. Dan itulah yang terjadi sama Seunghae sebelumnya. Dengan nguatin diri, Kyu-min berusaha melawan Dong-hun dan kabur dari sana. Tapi malangnya usaha dia sia-sia karena ternyata seluruh akses keluar di tempat itu udah ditutup sama psikopat ini. Kyu-min akhirnya mutusin buat sembunyi. Di sisi lain, detektif Lee udah tahu kalau Kyu-min menghilang dan berusaha buat ngelacak keberadaannya. Dia kemudian dapat telepon dari anak buahnya dan di sini kita jadi tahu kalau Dong-hun lah orang yang ngasih rekaman CCTV Gi-jong yang lagi menguntit Kyu-min ke detektif Lee. Anak buahnya detektif Lee kayaknya juga curiga sama si Dong-hun ini karena Dong-hun ini tiba-tiba aja berhenti dan menghilang tanpa jejak setelah kematian Gi-jong. Anak buahnya kemudian menyelidiki tentang Dong-hun ini dan didapat info kalau Dong-hun ini pernah kerja di hotel yang saat ini udah nggak kepake lagi. Yang kayaknya hotel itulah yang jadi persembunyian Dong-hun dan Kyu-min sekarang. Segera detektif Lee menuju ke sana. Pas dia masuk, dia langsung diserang sama Dong-hun. Awalnya detektif Lee berhasil menghajar habis-habisan si Dong-hun ini. Kyu-min yang gak dengar ada suara detektif Lee nyoba keluar dari persembunyiannya. Tapi saat keluar nyamperin detektif Lee, dia ngeliat detektif Lee ternyata udah kalah dan dibunuh sama psikopat berdarah dingin itu. Ngeliatnya badan Kyu-min jadi lemas dan gak tahu harus ngapain karena sekarang cuma tinggal mereka berdua di sana. Di saat Dong-hun mau nyakitin Kyu-min berusaha melawan dan gak sengaja ngejatuhin lemari yang ada pakunya. Pas banget guys, lemari itu jatuh nimpa Dong-hun dan pakunya nancep di tangannya. Udah dalam keadaan gitu, sialnya Dong-hun ini masih gak berhenti buat nyakitin Kyu-min. Malah dia jadi tambah brutal buat segera ngabisin nyawa Kyu-min. Kyu-min yang udah terdesak, lihat ada kesempatan buat ngelumpuhin Dong-hun. Sekuat tenaga dia dorong Dong-hun ke atas sampai kepala Dong-hun nancep di paku lemari. Dan dalam sekejap Dong-hun pun meninggal. Hari pun berlalu setelah kejadian itu, Kyu-min dinyatakan gak bersalah atas kematian Dong-hun karena tindakan dia itu dianggap pembelaan diri. Dan dia pun juga mulai menjalani harinya kayak biasa. Dan film pun selesai. Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.